Boleh Bante, mungkin sedikit ya. Saya cuman ini aja, maksudnya supaya ada lebih interaktif aja. Eh, Sekarang kita sedang memperingati momen Cengbing ini. Mungkin bisa sedikit banyak. Saya nggak tahu apakah sebelumnya juga beberapa hari yang lalu sudah ada mengenai Cengbing ini ya. Tapi apa manfaat yang bisa dirasakan kita sebagai warisan leluhur kita dalam momen Cengbing ini, apa manfaat secara batiniah yang dapat kita peroleh dalam kita merayakan Cengbing di makam leluhur kita? Ya, memang sebagian masyarakat mengerti Cengbing itu tradisi kuno dan berbau takhayul, berbau mistis, yaitu eh, berdoa bersembahyang di kuburan. Dan itu seolah-olah menduakan sosok yang mereka puja. Atau bahkan bukan hanya menduakan, tapi mungkin mempersekiankan. Dan isinya di dalam Cengbing itu, di kalangan awam, pergi ke tempat makam leluhur, itu ya bersembahyang, berdoa, menghormat, sembari sering gitu ya. Kalau tidak dikatakan sering ya barangkali untuk beberapa gitu ya. Ya minta-minta, minta seger kewarasan, minta kesehatan, minta dijaga hartanya. Kalau bisa bertambah hartanya. Ya berbagai macam permintaan yang dilontarkan kepada ya, ya kuburan. Yang mana ini uh, sesuatu yang menyimpang dari makna cengbeng yang sesungguhnya. Bukan hanya menyimpang makna cengbeng, tetapi juga sesungguhnya ya, kalau tradisinya memang begitu, ya memang patut ditinggalkan. Soalnya itu sudah tidak ada nilai bajiknya yang bisa didapat, lebih-lebih takhayul lagi. Dan tidak masuk akal. Andai yang di kuburan itu, yaitu mendiang yang mayatnya di situ, jenazahnya di situ, bisa mengetahui apa yang mereka minta, begitu ya. Mereka akan ini, bagaimana perasaan mereka? Duh, nak, duh, cucu, kenapa waktu aku hidup kamu nggak minta? Udah mati gimana aku bisa kasih? Ya, jangankan sudah meninggal, masih hidup pun kalau sudah tua begitu dimintai apa-apa bisa nggak kira-kira? Pantas nggak? Bahkan permasalahan, dilema, problem, segala macam hambatan, rintangan atau apa, kita banyak yang tidak mau menyampaikan kepada orang tua, nanti orang tua jadi kepikiran. Betul ya? Lah terus menyampaikannya kepada perkuburan, andekan misalnya, oh si mendiang itu mendengar, apakah itu tidak menjadi kepikiran? Dan lebih parahnya, sudah kepikiran tidak bisa bantu lagi. Karena sudah beda alam. Itu satu hal yang kita patut paham secara benar Cengbing itu. Cengbing adalah hari bajik, hari kebajikan, dan hari keluarga. Dikatakan hari kebajikan karena saat-saat itu adalah saat mengenang budi jasa leluhur. Saat-saat bisa menghargai leluhur, menghormat leluhur. Saat bisa menunjukkan rasa bakti dan cinta kepada sosok yang patut menerimanya, dan semua yang disebutkan itu
tahu budi jasa, bisa menghargai orang, menghormat orang yang patut dihormat, yang patut untuk menerima bakti dan cinta. Ya kasih adalah nilai-nilai baik. Dan nilai baik itu sudah muncul dalam pikiran orang tersebut. Di mana pikiran baik muncul, di sana keberkahan timbul. Dan timbul keberkahan itu bukan di saat itu, tetapi juga ke depan nanti. Dari mana? Bukan dari mendiang leluhur yang memberi, bukan dari apa permakaman itu yang memberi, perkuburan atau apa namanya bongpai apa ya sebutannya apa itu bongnya ya bongpainya itu yang memberi, tetapi justru apa faktor batiniah yang muncul itulah rasa tahu budi jasa, menghormat, menghargai, punya bakti cinta. Pemikiran-pemikiran ini ya yang membawa suasana hati yang penuh kebajikan dan tertanam nilai-nilai bajik secara langsung atau tidak langsungnya, atau secara disadari atau tidak disadarinya. Dan itulah yang dinamakan keberkahan. Nah, pergi cembeng itu adalah keberkahan. Termasuk juga sesuai dengan ajaran Sang Buddha juga, kewajiban anak terhadap orang tua, salah satunya setelah orang tua atau leluhur meninggal, itu adalah melakukan ya patidana, yaitu berbuat kebajikan untuk bisa dilimpahkan, disalurkan, diarahkan kepada para mendiang. Sisi sosialnya, di saat cengbeng itulah waktu-waktu yang para sanak famili itu bisa saling mengenal, yang sudah kenal saling akrab, yang dulu ada permasalahan jadi ada konsolidasi dengan berbincang, tidak bersapa juga tidak enak, akhirnya bersapa, akhirnya berbincang, akhirnya oh dia ternyata tidak jelek, oh ternyata dia tidak menyimpan, oh dia ternyata bagaimana, kembali lagi ikatan itu. Kalau tidak ada pertemuan seperti itu, setelah ada permasalahan pisah-pisah, nggak ada jalur untuk menyatukan lagi, nggak ada event, nggak ada nggak ada alat untuk menyambungkan lagi. Salah satunya adalah cengbeng, selain mungkin Imlek. Ya. Tapi kalau beda Imlek dan cengbeng itu jauh. Kalau Imlek itu khusus pada mereka yang masih hidup, kepada orang yang dituakan kita datang. Tapi kalau cengbeng berkaitan dengan leluhur, sampai kakak nenek, sampai itu kakeknya kakek. Jadi yang datang ke sana itu dalam jumlah yang besar sekali. Malah tidak tahu kalau itu ternyata yang sudah berteman lama ternyata adalah saudara sendiri. Dan ini dalam para bawa sutta juga dikatakan ya tidak merendahkan keluarga sendiri, famili sendiri. Oleh karena apa? Ya, famili itu sesuatu yang sangat penting. Kalaupun jauh, begitu mendengar yang namanya famili itu ada masalah, masih diperlukan untuk datang. Orang banyak sekitar, meskipun dekat, kira-kira mau tidak jika tidak ada faktor lain tertentu untuk datang membantu, meskipun dekat. Tapi yang namanya keluarga famili entah dengan cara apapun, menghubungkan orang yang dekat sana atau memberikan dengan cara yang lain. Nah, ini pentingnya kerekatan antar famili. Dan tradisi Chinese itu sangat terkenal sekali dengan keakraban kekeluargaannya. Sangat-sangat. Dan ini dibentuk oleh tata sosial seperti
tradisi cengbeng ini juga. Imlek atau tradisi-tradisi yang lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Lebih dari itu, saat-saat cengbeng itu biasanya pulang kampung, di mana masing-masing yang dulu pernah menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi muda di kampung, sudah pergi keluar kota, keluar negeri. Nah, begitu waktu cengbeng, nah itu digunakan waktu reuni juga dengan teman-teman. Itu sisi sosialnya. Bahkan, ya beberapa orang, keluarga nanti deh, sama teman dulu deh. Ya, pulang cengbeng itu bukan ya menemani orang yang dituakan gitu ya, tapi udah lebih mengutamakan teman. Lama tidak ketemu, teman SMP, teman SMA, teman apa. Nah, ini adalah manfaat-manfaat sampingan dari sisi sosialnya untuk cengbeng ini. Termasuk juga satu hal yang takhayul juga dalam tanda petik, ya dalam waktu cengbeng itu mungkin ada bakar rumah-rumahan, ada bakar kimchua. Kimchua itu apa? Kertas emas. Kertas emas, kertas perak. Pemikiran orang-orang kan kertas itu adalah uang, dan uang ini akan naik ke surga atau naik ke itu tempat mendiang untuk bisa mendapatkan ya uangnya itu. Sudah menipu diri sendiri, menipu leluhur, oleh karena sesungguhnya bukan uang. Dan berharap asap dari kertas yang dibakar itu bisa yaitu naik dan menjadi uang, bisa dibelanjakan di alamnya sana. Bakar rumah juga berharap di sana bisa ada rumah. Ya kalaupun sampai ke sana, ke alam sana, nyampe ke sana rumahnya rumah kertas begitu. Sehingga menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan cibiran. Mereka yang merasa orang modern, merasa berpikiran logik, logika, rasional. Itu mistis, itu takhayul, itu tidak masuk akal. Tapi sesungguhnya di balik itu ada hal yang barangkali perlu diungkap, ya, bahwa membakar kertas, membakar rumah-rumahan, ya, sesungguhnya itu yang membakar bukannya tidak tahu kalau itu hanya kertas. Rumah-rumahan juga dari kertas, pesawat juga dari kertas, televisi juga dari kertas, HP juga dari kertas, dan terutama satelitnya mungkin juga kertas juga. Harganya tidak sedikit. Tapi itu mereka tahu itu akan tersia-siakan dibakar, tahu. Sadar. Masih mau melakukannya, itu adalah ungkapan rasa, ungkapan emosi bagaimana mereka bisa berhubungan atau merasa berhubungan atau cara menunjukkan rasa baik hati mereka kepada leluhur mereka. Yang mereka hormat, yang mereka rasa punya jasa besar, yang mereka bisa berikan rasa bakti dan cinta kepada para leluhur. Apa cara mereka yang bisa tunjukkan itu semua? Kalaupun tahu itu membakar gratis begitu ya, mereka rela. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan jasa kehormatan mereka terhadap leluhur, nggak ada bandingannya. Tidak soal bagi mereka. Nah tentu hanya saja di sini tidak keharusan.
Setiap keluarga, setiap orang dipaksa untuk seperti itu. Itu adalah acara per personal keluarga. Yang mau melakukan silakan. Nah, tampak seperti takyul, seperti mistis, tetapi di baliknya itu adalah ada alasan-alasan yang mendasar, hanya ya mereka kan orang awam, orang rakyat, orang akar rumput katakan ya, tidak mengerti cara yang bijak, yang lebih baik, maksudnya ya misalnya ya kalau memang mau berdana rumah, uang yang dipakai untuk beli rumah-rumahan itu didanakan kepada pembangunan sosial, bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, bangun panti jompo, bangun tempat-tempat keagamaan. Mau bakar pakaian, ya pakaiannya diberi kepada panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan. Kalau nggak ada pakaian bekas, ya pakaian baru nggak apa-apa. Diberikan kepada mereka. Nah itu, dan dilimpahkan jasa kebajikannya kepada leluhur. Ini aku telah berbuat baik, mewakili ya para leluhur. Dan semoga leluhur mengetahui kebajikan yang kami atau ya kami anak-anak, cucu-cucu, keturunan ini lakukan untuk mendiang. Semoga mendiang turut bersukacita. Dan rasa bersukacita ini adalah salah satu jenis kebajikan, istilahnya adalah patanumodhanamaya punya. Kebajikan yang dihasilkan melalui turut bersukacita atas bagian buah kebajikan yang orang lain lakukan. Dan sebagaimana natural hukum, siapa berbuat bajik di mana dia akan mendapatkan kebahagiaan. Leluhur yang telah bersukacita ini juga akan mendapati kebahagiaan. Tentang bakar kertas emas, kertas perak, bakar rumah-rumahan, ya mungkin sudah sekian kali dibahas di sini juga ya. Termasuk kemarin juga sudah dibahas di rumah umat yang mengundang dana makan siang. Sesungguhnya kita yang merasa modern, yang merasa berpikiran logika, nggak lepas dari urusan bakar membakar juga, bakar-bakaran. Kapan? Bukan tahun baru, tapi akhir tahun 31. Atau awal tahun baru deh, tanggal 2 itu jam 12 malam. Mereka tidak perlu menertawakan diri mereka, tidak perlu mencibir diri mereka sendiri. Mereka bakar-bakar kembang api itu demi apa? Untuk kebajikan apa? Dasar apa? Alasan apa? Demi leluhurnya, demi kakeknya, demi kebajikan apa? Kalau mau dipikir lebih tidak masuk akal, mana yang lebih tidak masuk akal? Tapi mereka justru bangga. Apalagi kalau kembang apinya yang paling gede. Dan lebih banyak lagi. Dan miliaran lagi jumlahnya. Itu harganya. Itu bukan takhayul lagi isinya. Tapi apa? Pride. Aku yang superior di antara yang lain. Aku yang begini, aku yang begini, aku yang begitu, aku yang bagaimana. Nah itu ternyata apa yang kita anggap takhayul mistis belum tentu itu adalah sesuatu yang patut ditinggalkan, oleh karena kalau mau dan tentu perlu untuk mau tahu makna yang sesungguhnya yang ada di balik itu. Dan yang mereka yang lakukan justru belakangan ini
Salah satunya kembang api, pesta pora, apa pesta poranya apa? Dengan minuman beralkohol. Ya kalau minumnya alkohol asli sih oke. Namanya alkohol 70%. Mereka nanggung minumnya itu. Hanya 5% bir ya. Yang whisky berapa? 35. Nah, maaf saya itu melihat Bu Risma bukannya pengalaman ya. Ah, ini main-main saja ya. Apa namanya tentang alkohol itu ya. Ya, tapi setidaknya itu minuman beralkohol, mabuk-mabukan, ya dengan berbagai macam acara yang tidak ada sisi nilai budget yang bisa diambil. Nah ini tentang bagaimana cengbeng. Ya memang dibungkus sedemikian rupa seolah-olah itu tidak masuk akal, seolah-olah itu mistis, takyul. Itu bukannya tidak disengaja dibuat mistis seperti itu. Mengapa? Kalau dikuak logikanya apa? Dasar pemikiran secara budgetnya, secara rasionalnya bagaimana? Oh begitu toh. Saya sudah paham. Terus apa kemudian? Tidak melakukan. Tapi kalau dibungkus dengan hal mistis, hal takyul, tidak masuk akal, apalagi ada leluhur akan begini, dewa akan begitu, apa dan sebagainya. Tidak melakukan merasa takut, melakukan juga tidak ada salahnya, tidak rugi banyak, mereka mau melakukan. Dan dari apa yang mereka lakukan itu, disadari atau tidak adalah sebuah kebajikan. Dan kebajikan sifatnya adalah natural, bukan personal. Artinya natural itu seperti obat diberikan oleh seorang dokter sesuai dengan penyakitnya. Pasien setuju tidak setuju minum obat itu, sepakat tidak sepakat, menolak atau menerima, setelah obat itu masuk ke dalam tubuhnya, sembuh juga kok. Orang berbuat baik, paham itu sebuah kebaikan atau tidak, jika kebaikan itu nyata dia lakukan, akan memberikan buah kebaikan itu dari kebaikan yang dia lakukan itu. Dan ini yang berlanjut menjadi tradisi. Dan satu hal lagi, dibuat takhayul, dibuat mistis begitu, supaya fantastis, supaya irasional. Kalau irasional itu masih terus terbawa dalam ingatan. Dan memberikan dampak secara psikis juga. Kalau dirasionalkan, ya semuanya menjadi biasa saja dan kemudian terabaikan, terlupakan. Belakangan justru para penulis Barat, ya justru mengolah sebuah cerita atau ya penyampaian sesuatu, risalah begitu, dengan sesuatu yang memang di luar akal, yang irasional, dengan disisipkan nilai-nilai yang mau diantarkan dalam alur cerita itu. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa terus mengingat. Soalnya kalau semuanya serba logika, waktu ngomong paham, begitu keluar dari ruangan lupa sudah. Tapi kalau itu irasional, sampai minggu depan masih ingat. Dan ada sisipan alur yang dimaksud itu, sisipan makna itu, sisipan apa namanya? Sisipan inspirasi yang ada di dalam alur cerita itu yang diungkapkan. Dan itu mulai marak belakangan ini. Dan itu sudah ada untuk di tradisi kita, baik Chinese maupun India. Nah, di cerita Jataka Atakatha,
cerita angsa bicara dengan kura-kura, iya toh, seorang bocah bicara dengan sosok peta atau ini itu apa dan sebagainya. Terus bagaimana ini itu, ya semuanya itu irasional, tetapi di dalamnya itu terkandung permaknaan-permaknaan atau nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan yang dimaksudkan agar bisa diingat sepanjang waktu selama mungkin. Untuk menjadi pegangan. Kalau dirasionalkan, orang yang tahu budi jasa itu akan disenangi oleh orang lain karena dari jasa yang dilakukan itu orang akan menjadi senang, nanti bisa akrab, nanti bisa ya itu rasionalnya begitu. Mengerti sih, tapi selesai orang ngomong itu lupa sudah. Tapi kalau dibuat irasional gitu ya, kalau berbuat sama orang lain, memberikan orang lain, kamu akan diikuti oleh dewa-dewa. Nah, Langsung semangat nih. semakin banyak berbuat baik, di belakang kamu itu akan banyak sekali dewa yang mengikuti. Contohnya seperti itu. Nah, ini orang dulu bukannya tidak tahu itu adalah irasional, itu adalah takhayul, tapi itu adalah cara jitu. Bukan tidak tahu bagaimana rasionalnya juga. Begitu. Hanya memang dalam menyikapi tata tradisi budaya, ya tentu secara bijaksana. Ada beberapa tradisi budaya yang memang tidak dapat ditelusuri sisi-sisi bajiknya. Dan bahkan beberapa tradisi budaya, nah ada hal-hal yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para bijaksanawan. Korban nyawa, bukan hanya nyawa hewan tapi juga nyawa orang. Harus dengan cara demikian yang itu ya bermabukan atau apa dan sebagainya, yaitu tata tradisi yang memang turun temurun dari leluhur. Harus minum apa, satu cangkir, satu seloki, satu apa begitu ya, meskipun itu mungkin minuman beralkohol atau mungkin darah atau mungkin apa begitu ya. Berbagai macam cara, berbagai macam bentuk tata tradisi itu ya perlu dicermati, perlu dipertimbangkan. Nah, sejauh apa itu bersesuaian selaku kita telah mengerti ajaran-ajaran dari yang Sang Guru Agung kita, Buddha. Ya, terima. Jangan menerima mentah-mentah semuanya, ya, tapi juga jangan menolak semuanya. Boleh ada pertanyaan lanjutan tentang hal ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan hal lainnya. Ya. Ya. Mungkin untuk menyambung yang masalah Qingbing ini, Bante. Bagaimana dengan persembahan makanan yang kita berikan di tempat Bongpai itu, Bante? Apakah itu memang bisa dicicipi sama leluhur atau bagaimana, Bante? Oke. Ya, itulah mereka berpikir takhayul bahwa makanan itu setelah diserahkan di altar Bongpai itu sudah diterima oleh pihak mendiang, ya sudah dicicip meskipun secara batiniah, sehingga yang berpikir seperti ini, baik mereka yang melakukan puja, percaya dengan leluhur dan itu, termasuk mereka yang di luar kepercayaan itu. Mereka yang di luar kepercayaan itu diberi makanan bekasnya itu, bekas untuk puja itu, tidak mau makan. Oleh karena itu bekas setan, bekas hantu. Kalau mereka tidak percaya itu hantu, itu leluhur yang memakan,
itu setan, kenapa harus kemudian mengatakan itu adalah bekas hantu, bekas? Nggak masuk akal. Mereka kan tidak percaya kalau leluhur itu akan menerima atau apalagi memakan. Tapi di sisi yang lain tidak mau menerima, alasannya adalah bekas hantu, bekas leluhur. Itu bertentangan dengan dia punya prinsip sendiri. Begitu. Termasuk mereka yang dari kepercayaan sendiri menganggap bahwa sendiri ini artinya bukan Buddhis ya. Soalnya banyak tradisi seperti itu dengan cara pandang mereka masing-masing. Kita menganggapnya itu adalah tradisi. Ya. Mereka yang berdana atau melakukan puja di altar bongpai, altar perkuburan itu, ya punya anggapan itu adalah leluhur akan menerima, leluhur akan mencicip, leluhur akan apa? Tidak ada. Tentang leluhur akan mengetahui pujanya itu atau tidak, di luar kuasa. Tetapi lebih penting adalah pihak yang melakukan puja memperkhususkan, memperuntukkan, atau mempersembahkan, memberi secara spesifik kepada leluhur sebagai bentuk itu tadi. Rasa hormat, menghargai, rasa tahu terima kasih, tahu budi jasa, rasa bakti dan cinta. Tidak lebih dari itu. Dan manfaat apa yang diperoleh? Setidaknya adalah manfaat bagi mereka yang melakukan puja. Tentang pihak yang dipuja, yang dihormat, sosok mendiang yang dikubur, dimakamkan, dikebumikan di sana itu, mengetahui atau tidak, setelah mengetahui bagaimana sikapnya, di luar konteks. Kalau sampai tidak tahu tidak soal, setidaknya diri sendiri telah mendapatkan manfaat dari melakukan puja itu, andai tahu, double 2 kali. Dan apakah sudah pasti setelah tahu itu mereka akan berbahagia? Belum tentu juga. Soalnya apa? Kita di masyarakat kita ini sendirilah. Orang diberi sesuatu, sebetulnya dia membutuhkan, tapi setelah diberi sesuatu, bukannya berterima kasih, menghargai, tetapi justru marah-marah. Atau mungkin membuang. Soalnya apa? Kita tidak bisa menjamin orang itu punya cara berpikir bagaimana. Jika saat menerima itu dengan rasa rendah hati, dengan bersyukur, dengan menghargai, dengan apa hal yang baik yang muncul di dalam hatinya, jangankan besar kecil pun akan dia hargai. Tapi kalau di dalamnya itu adalah kemarahan, ketinggi-hatian, keegoan, kegengsian, ya, diberi itu bukan berterima kasih, tapi malah marah. Ada enggak itu kemungkinan seperti ini? Ada, banyak. Untuk apa dipikirkan orang lain punya pikiran bagaimana? Sia-sia dan tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Apa yang kita pikir, yang perlu diri sendiri lakukan, mengerti itu adalah hal bajik, telah diselidik dari sisi orang bijaksana, ya, bahwa itu ternyata juga adalah kebajikan, melakukannya itu, selesai sudah. Meta, cinta kasih, meta nisangsa ada 11 manfaat. Sukang seperti tidurnya, sukang pati bujati, bangun tidur juga segar. Nggak apa-apa kang sepinang paseti, tidak bermimpi buruk. Manusia nang piyohoti dicintai oleh para manusia. Manusia nang piyohoti yang dicintai oleh mereka yang bukan manusia. Dewa Tarakanti
para dewa juga menjaga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua hadiah-hadiah pemancaran cinta kasih di Babarkan 11 itu tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang dipancari cinta kasih. Tetapi justru manfaat yang memancarkan cinta kasih itu. Apa yang orang lain mau bagaimana, ya punya ranahnya sendiri-sendiri. Sang Buddha dicibir orang juga tidak sedikit. Baik para brahmana, kesatria, maupun orang-orang awam biasa mencibir beliau, merendahkan beliau tidak sedikit, tidak jarang, sering juga. Iya, begitu. Jadi apa namanya itu ya, tentang makanan ya, atau tentang puja, entah itu berupa dupa, lilin, bunga dan sebagainya. Bukan berarti mereka akan apa namanya menerimanya ya, secara langsung, secara fisiknya, secara batiniahnya, secara spiritnya, ya itu di luar konteks kita membahas. Nah, begitu.